arah ke Jambi dari Tembesi itu mereka harus ke kanan. Ada jalur khusus, mereka nggak boleh lewat sini. Masih ada aja ya guys. Ada beberapa kejadian terakhir ini, ada kenalan dari seorang dosen meninggal ya, namanya aja ya guys ya. Mungkin ya itu hal yang biasa ya, tapi kan asbabnya itu yang jadi kita permasalahkan. Jadi bagi teman-teman yang kalau misalnya mau riding di mana ada batu bara, jalur batu bara, hati-hati aja guys. Hati-hati guys. Apalagi pada saat mereka sudah loading, sudah keluar turunin barang dari pelabuhan. Itu kan ringan mereka guys, itu kencang-kencang ketika mereka balik. Itu kalau misalnya saya subuh-subuh itu keluar dari rumah, itu kadang-kadang masih ada yang maling-maling masih masuk kota guys, masuk jalur kota, dan mereka bawa mobil kencang-kencang guys. Nah ini kita ke kiri tadi guys ya, dari simpang itu nanti kita lewat jalur sini supaya nggak ketemu mobil batu bara. Nanti kita lewat yang namanya Dinas Batanghari. Kadang-kadang juga ini kan ada juga yang nggak nakal seperti mereka ini. Kadang waktu saya pulang mereka lewat jalur yang seharusnya tidak boleh mereka lalui karena kosong kan. Tapi sekarang sudah dipasang pelang itu, nggak boleh lewat situ. Oke. Ini jalannya agak berliku guys. Hati-hati ya. Karena ini mau masuk dalam komplek warga, perumahan warga. Masuk di kawasan Batanghari guys. Tajam tadi guys. Kalau di sini ada ya, kalau sekedar untuk spot foto. isi minyak tadi pakai galon itu nggak boleh pakai pertalite. Ini kan harga sudah mulai naik nih guys. Ya tidak punya pilihan guys, beli pertama guys. Kehidupan masyarakat di sini hati-hati. Orang yang menuju kota Batanghari biasanya untuk pegawai-pegawai
berita dari BPS, apakah berdampak nggak ini kenaikan harga BBM ini ya. Nah ini ada ini kawasan Tunggal, situ ada sebelah kiri saya ini ada sawah-sawah guys, itu ada sawah-sawah yang ada sekolahnya, ada kampung kecilnya. Sebenarnya banyak, kalau kodenya ada sebelah kanan saya ada juga rawa itu. Dulu itu digunakan untuk wahana ini, wahana permainan kayak bebek. Nah, itu juga ada sebelah kanan ini barusan dilewatin ini waterboom. Memang dari sisi pengelolaan itu memang, kalau tidak salah saya dengar itu dikelola sama Pemda, nggak tahu nih, animonya sedikit jadi nggak berjalan lagi. Ini kita sudah mau sampai dekat Simpang, itu ada gedung, kayaknya gedung olahraga itu guys. Biasanya di sini guys banyak tempat-tempat nongki sore-sore itu, ada orang jualan kuliner ya standar lah, mie ayam, bakso, sate. Oke, kita lurus guys ya, nanti ini tembusnya di ada Simpang, nanti kita ke sini itu baru arah ke hutan Senami. Nanti kita akan melimput situ beberapa tempat. Ada tugu guys, namanya Tugu Pahlawan Langit Biru. Mungkin guys semua ini bisa cari di Google itu Pahlawan Langit Biru. Rupanya saya sudah baca-baca, itu rupanya dulu pernah kejadian kebakaran guys. Memang dulu waktu saya sering pulang ke sana sering terjadi kebakaran ya, perambahan ya, maklum lah guys, masyarakat tidak punya pilihan salah jalan. Masyarakat tidak punya pilihan, mereka mau makan, lahan hidup itu sudah semakin sempit. Nah sebentar lagi kita masuk ini guys, cuma waktu beberapa tahun yang lalu ini ada namanya danau ini sangat tidak terkelola, tapi sekarang sudah terkelola guys. Namanya tempat wisatanya Danau Mentang. Wah ini lumayan nih guys, kadang-kadang ada edukasi di sini, festival. Ini guys sebelah kiri guys, di Danau Mentang ini malah ini guys lebih atraktif, kita bisa sambil dayung-dayung sendiri guys. Nanti kalau misalnya mau pesan makan, kita makan di tengah danau pun bisa, diantarin pakai perahu, kita tinggal tunggu di tengah, kita sambil mancing juga boleh. Ada beberapa ini kemarin ketemu sama teman, rupanya mereka konten kreator mancing guys, mancing di situ boleh, di sana mancing tapi bayar kan, karena buat konten. 50.000 guys. Ada loh jalan bergelombang. Guys, mobil-mobil truk batubara atau mobil-mobil yang sifatnya membawa muatan besar nggak ada. Jadi kalau saya sarankan, kalau misalnya dari Jambi arah ke Lumung, ke Sorlangun, ya lewat atas ini. Ya kita tidak temui mobil batubara karena nanti di sana itu guys, kalau di ini ada simpang nih guys. Kalau di kanan, kalau ke kanan sana itu nanti akan tembus di pom kota. Nah di pom itu
Kadang sering macet guys. Pertama di sana tempat berkumpulnya mobil-mobil batu bara sebelum mereka berangkat. Mereka kan ada jadwalnya guys, nggak boleh mereka itu pada saat aktivitas warga itu masih aktif di siang hari. Mereka lewat, nggak boleh. Nggak boleh. Mereka boleh mulai bergerak itu sekitar jam-jam 8 malam, nggak salah. Nah, beberapa kasus itu banyak sudah kecelakaan. Nah, akhirnya ditertibkan, kasih win-win solution lah antara pengusaha batu bara dengan penyedia jasa transportasi batu bara, pemerintah, kepolisian. Nah, mereka bisa tetap cari makan, sekaligus mereka juga menyetujui adanya jadwal untuk mereka keluar gitu. Tiga jalan ini kayak oh iya ini ya, kalau jalannya stripnya kuning biasanya ini jalan nasional guys, udah diambil alih nasional. Yang membedakan jalur dia tuh di tengah tuh ada putih, tapi tidak tahu lah ya ini di kiri ya, kuningnya di kiri, biasanya di tengah. Nah kalau di tengah itu nanti warnanya putih itu jalan provinsi, jalan kabupaten, biasanya seperti itu. Nah kalau di tengahnya di kuning itu jadi jalan nasional. Sekarang lagi ini namanya guys, banyak yang jual duren, tapi nah ini juga guys, di beberapa tempat destinasi wisata yang kalau misalnya kita mau berwisata itu ada yang kiri kanan jalan tuh duren, jadi kita sambil berwisata sambil makan duren. Ini trek kita yang agak jauh ya guys ya, kalau dari Jambi sampai ke tempat lokasi kediaman orang tua saya itu sekitar 3 jam. Ini kecepatan 60 nih. Udah mulai beralih ke sawit semua guys, karena pertama itu sawit itu memang pada saat nanam sulit, tapi pada saat pertumbuhan dia mudah. Kita nggak perlu datengin itu kayak karet itu kan tiap hari harus kita datangin, harus kita potong. Kalau di sini guys ya, ada bidang sadap namanya. Bidang sadapnya itu kita beri luka, nanti keluarlah namanya getah. Nah getah itulah yang nanti dikumpulkan. Hanya saja kalau bisa hujan atau musim break ataupun harga lagi jatuh, orang pada malas bukan guys. Beda dengan sawit ya guys. Kalau misalnya sawit itu memang dia awalnya susah, tapi nanti dia panen 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Untuk setiap hari kita tidak perlu lagi yang ibaratnya namanya ditemui. Paling ya datang ke kebun cuma apa? Bersih-bersih, buat piringan, kasih pupuk, cek apakah ada yang sakit sawitnya, nanti udah pulang. Jadi banyak waktu yang ini guys, kalau di sawit guys banyak waktu kita manfaatkan. Apalagi kalau di masa-masa tua itu sudah nggak cocok lagi namanya karet. Wah duren guys, apa namanya, pick up duren tadi. Ini kayaknya mau masuk nih guys. Oke,
Kalau misalnya karet kan nggak bisa ditelan guys, beda dengan minyak sawit. Minyak sawit ini sekarang itu kalau setiap hari itu satu rumah tangga itu taruhlah mengkonsumsi 0,2 liter. Bayangin aja se-Indonesia nih makan minyak goreng. Cuma yang terjadi masalah sekarang itu mereka banyak digunakan untuk ekspor gitu. Jadi kita ini apa ya, biaya produksi untuk minyak goreng dengan biaya produksi untuk diekspor yang CPO yang CPO itu kalau dijual di luar lebih mahal harganya daripada kita buat produksi sendiri. Dan masyarakat nggak bisa berpikir sampai sana, tahunya dia jual. Dan ketika sudah jual laku, ya udah mereka dapat uang, itulah yang mereka putar untuk makan. Sedangkan untuk turunannya itu butuh alat khusus, nggak bisa masyarakat. Kita buat alat skala rumah tangga misalnya, itu juga biayanya nggak kecil, dan kos untuk mengolahnya juga nggak murah. Nggak tahu kalau misalnya nanti ke depan qadarullah ada jalan ya. Kadang saya tuh berpikir gimana caranya nih kita nih masalah sawit ini, harganya nggak tentu, nilai tambah. Sebenarnya turunan sawit itu banyak. Terakhir waktu saya baca-baca literatur itu 24. Nah ini sudah diganti kasih. Ini juga guys, sawit guys. 24 turunan sawit. Sedangkan karet hanya cuma beberapa turunan. Bahan latex kan digunakan untuk beberapa produk saja. Kemarin itu ya mungkin salah mungkin ya, ketika kebijakan ekspor itu ditutup, justru kan orang mencari pasar, orang yang nggak bisa dipasok itu kita stop biasanya dari Indonesia. Nah makanya di Malaysia itu mereka tidak ada kebijakan menutup ekspor gitu. Tidak ada kebijakan menutup ekspor. Harga di sana lebih mahal guys. Nah sekarang para buyer itu pembeli guys, pembeli minyak sawit itu mengalihkan pasarnya tuh ke daerah-daerah lain, nggak di Indonesia. Nah ketika kita sudah mulai mau dibuka lagi keran ekspor, kemarin habis demo itu dibuka lagi keran ekspor, pasar kita tuh sudah nggak ada lagi. Dan mereka tuh pengusaha tuh biasanya kan ketika mereka stop supply atau apa kan kena ada namanya kontrak, sistemnya tuh kontrak. Pengusaha itu kontrak dengan luar bahwa mereka tuh tidak boleh macet. Nah ketika mereka masuk kan sudah kena penalti lah istilahnya. Kita mau masuk pasar lagi susah, kecuali nanti yang di daerah lain itu sudah stop, sudah nggak bisa masuk lagi, ya baru kita masuk pasar dunia global.